Nah, KDMP misalnya satu tambahan ya. KDMP ini kan sebetulnya cita-cita besarnya adalah ingin memendekkan atau memotong rantai pasok yang tadinya sangat panjang, yang kemudian rantai pasok itu dikuasai oleh sistem ekonomi yang merugikan bagi masyarakat desa. Kemudian dibuatlah sistem atau dibuatlah satu program namanya Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, agar KDKMP ini bisa menjadi off-taker bagi produk-produk yang ada di daerah. Itu satu sisi. Sisi yang kedua itu agar program-program pemerintah itu punya channelnya, tidak meminjam channel milik orang lain nanti untuk subsidi pupuk, kemudian untuk berbagai macam kegiatan atau program yang dilakukan pemerintah. Yang ketiga, agar ekonomi di desa ini bisa berputar dan uangnya kembali ke desa. Nah, kemudian diimplementasikanlah sebuah program. Tapi program ini kan nggak bisa terjadi hanya dalam waktu 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Ini adalah piece pertama gitu yang bisa kita lihat bahwa ada tempatnya, kemudian kita isi dengan orangnya, kita isi dengan sistemnya. Jadi Anda mau mengatakan perlu waktu perlu soal waktu, ini. ada proses. Nah, terus misalnya tadi dikatakan kan persepsi yang terjadi di masyarakat adalah Koperasi Desa Merah Putihnya dibangun di lereng gunung, dibangun di tengah kuburan, di tanah. Saya belum ngomong itu ya. Nah, ini saya perlu luruskan. Kami berdiskusi dengan BPKP. Dengan BPKP melakukan riset mendalam sampai ke lapangan. Benar nggak? Artinya kan ketika ada protes dari masyarakat kok begini. Jawabannya? Kami juga kan perlu mengklarifikasi. Jawabannya sebetulnya menurut BPKP itu hanya ada kurang dari 10 Koperasi Desa Merah Putih yang tidak sesuai dengan juklak dan juknis pembangunannya. Tapi kan kalau di sosial media 10 ini bisa menjadi seperti 1000. Nah, ini cuma juga 10 Farel katanya kalau. Nah, ini juga perlu diedukasi. juga membutuhkan anggaran, Mbak, dari APBN. Iya, ini juga perlu diedukasi kepada masyarakat bahwa sebetulnya tidak begitu sebetulnya. Nah, tadi misalnya 10 juga memerlukan anggaran. Ya memang sudah ada mekanisme yang dilakukan untuk memperbaikinya, sudah ada sanksi yang diberikan kepada perangkat desa yang tidak sesuai menjalankan juknisnya dan terus itu gimana, mau diapain kalau yang salah? Ya, sekarang sedang itu diproses oleh Kementerian Koperasi dan juga Kementerian Desa gitu ya, bagaimana solusinya, karena kan dari 10.000 sekarang Koperasi Desa Merah Putih yang sudah rampung gitu ya, ada 7 anomali. Itu kan sesuatu yang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur penyelesaiannya juga, yang dalam hal ini ada di bawah Kementerian Koperasi dan juga Kementerian Oke, Desa. kalau tadi Anda mengatakan ada kesalahan begitu ya soal juknisnya dan segala macam, kenapa bisa lolos ya? Pengawasannya gimana? Ya itu kan di situ ada pelanggaran, makanya kan tadi ada sanksi gitu ya, ada pelanggaran karena kan pengawasannya tidak dilakukan. Kan gini, ini bukan program yang dilakukan serentak oleh pusat. Jadi yang dilakukan adalah diserahkan bagaimana desa ini nanti berembuk tanah yang akan dipakai, kemudian nanti siapa yang akan membangunnya. Yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi itu ada dashboardnya, Kementerian Desa mengayomi perangkat desanya, kemudian ada Agrinas nanti yang akan menjalankan operasionalnya di lapangan. Nah, memang bahwa ada lolos gitu ya, ada masalah yang terjadi diakui juga oleh pemerintah, tidak pernah mengatakan bahwa enggak ada, dan ada mekanisme sanksinya, ada mekanisme penyelesaiannya supaya ini bisa selesai dan jangan sampai terjadi lagi pada agenda pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Terjawabkah sudah, Farel? Tentu saja belum sih. Satu hal yang entah antara menarik atau mengecewakan ya, mungkin ini suatu komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, seperti contohnya MBG cuma 0,00003% kok, cuma ada 10 kok. Tapi saya tidak mengatakan itu ya. Tadi cuma 10 dibilang gitu. Iya, tapi kan ada 10. Jadi saya hanya mengatakan bahwa dari persepsi yang terjadi sebetulnya dari 10.000 yang sudah selesai itu hanya 10. Iya. Tapi bukan berarti 10 itu tidak berarti gitu, bukan begitu ya. Ini perlu juga dalam hal kita menyampaikan sesuatu juga perlu fair gitu ya. Yes. Bahwa bukan berarti itu tidak ada arti yang enggak. Saya tidak sudah pernah diakui mengatakan juga itu, dari gitu Bakom. Ya. Jadi fairness itu penting. Oke, saya setuju dengan fairness itu. Tapi kita juga harus melihat dari hal-hal ini ya.
ya, ada dua hal sebenarnya di sini. Yang pertama, kalau misalnya tadi terkait dengan mengalokasikan sumber daya gitu untuk memangkas pos-pos sumber daya, faktanya begini, Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah itu dia langsung ke sumber pertamanya atau ke first-hand-nya. Biar apa? Biar harga yang didapatkan itu lebih murah. Nah, lantas bagaimana untuk mekanisme sistem pasarnya? Apakah kemudian itu akan membuat pasar lesu? Apakah itu akan membuat orang-orang yang bukan dari first-hand itu kemudian kehilangan sumber daya untuk memenuhi nafkahnya dan sebagainya? Maksudnya gimana? Yang kedua, maksudnya ketika tadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalnya dari sistem ekonomi, dari first hand atau dari misalnya petani, itu kan diserahkan dulu ke pasar, dari pasar itu baru didistribusikan ke user terakhir. Diserahkan ke pasar tuh maksudnya diserahkan kepada dijual di pasar. dijual di pasar. Justru itu yang ingin diselesaikan oleh pemerintahan ini, karena sekarang ini petani itu menjual kepada, bahkan prakteknya menjual kepada tengkulak, menjual kepada distributor. Tapi yang tidak semua pasar adalah tengkulak kan? Iya, saya jelaskan dulu ya. Jadi pada prakteknya menjual kepada tengkulak, menjual kepada mekanisme pasar, sehingga harga itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Nah, dalam hal ini sebetulnya pemerintah ingin menghentikan praktek-praktek semacam itu, sehingga kalau bisa itu yang menjadi off-taker-nya itu adalah Koperasi Desa Merah Putih dengan harga yang sudah disesuaikan, tidak ada permainan harga di sana, tidak ada misalnya dibelinya murah nanti dijualnya mahal yang dirugikan oleh petani. Kalau nah, begitu, ini yang menjadi cita-cita dari program ini. Nah, sehingga program ini nanti pada saatnya akan memperkuat perekonomian desa. Kalau memang itu alasannya, kenapa tidak pasarnya saja yang ditertibkan, tidak pasarnya saja yang kita perkuat daripada membuat satu proyek baru yang namanya KDMP ini? Ya, ini perspektif ekonomi ya. Ini cara melihat bagaimana sebetulnya ekonomi mau dijalankan. Yes. Nah, kalau misalnya diserahkan kepada mekanisme pasar, ini berarti ekonomi pasar bebas. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Presiden Prabowo. Jadi kalau Farel tadi mengatakan bahwa serahkan saja kepada pasar, pasarnya diatur. Nah, sebetulnya itu yang tidak diinginkan. Memang ini adalah pilihan dari prinsip atau dari cara mengimplementasikan ekonomi rakyat yang di dalam paradigma dan di dalam filosofinya Presiden Prabowo gitu. Jadi di situ kalau kita berdebat di situ ya memang berbeda gitu. Kalau misalnya mungkin ada presiden lain yang menyerahkan seluruhnya kepada mekanisme pasar, maka pikiran untuk menyelesaikannya di dalam mekanisme pasar itu bisa diterima. Tapi memang ini kami harus sampaikan bahwa justru ingin dikelola secara lebih baik sehingga petani itu bisa lebih sejahtera, sehingga misalnya contohnya ya, sampai hari ini tuh sudah ada 142 aturan yang disederhanakan untuk distribusi pupuk. Dan ini menimbulkan harga pupuk itu bisa turun 20% dengan ketersediaan yang lebih baik. Kenapa ini baru terjadi? Sebelumnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Dan ini sedang kita kerjakan. Misalnya, dan ini prinsip-prinsip perekonomian semacam ini kan yang berbeda memang langgamnya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, karena ingin mengembalikan kekayaan Indonesia ini, sumber daya alamnya, kemudian juga kekayaan ekonominya sepenuhnya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Misalnya penyederhanaan BUMN sampai nanti akhir 2026 ini direncanakan akan ada 300. Buktinya sudah ada keuntungan atau dividen yang disetorkan ke BUMN naik signifikan tahun ini.